Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd. Sahabat waris dimanapun Anda berada, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kekuatan, serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baik sahabat waris, pada video sebelumnya kita telah membahas terkait bagaimana mengetahui para ahli waris. Kemudian di postingan saya juga telah saya posting terkait macam-macam ahli waris dan peta para ahli waris, baik di Instagram saya yaitu Ilyas Wagola maupun di YouTube saya yaitu Ilyas Official. Nah, kali ini akan kita bahas secara rinci terkait macam-macam ahli waris dan peta para ahli waris tersebut. Jadi, sahabat waris, macam-macam ahli waris itu setidaknya ada 3 kategori. Mungkin sahabat waris tahu apa saja? Betul, yang pertama yaitu asobah. Yang kedua? Betul, yaitu zawil furud. Zawil furud. Yang ketiga? Betul, yaitu zawil arham. Jadi sahabat waris, asobah itu adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, namun berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris zawil furud. Sekali lagi, asobah adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu namun berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris zawil furud. Siapa itu zawil furud? Ya. Zawil furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi zawil furud ini sudah ditentukan bagian masing-masingnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang ketiga itu ada zawil arham. Apa itu zawil arham? Nah, zawil arham, sahabat waris, zawil arham adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan. Nah, mereka ini bisa mendapatkan harta waris apabila tidak ada ahli waris asobah dan zawil furud atau ashabul furud. Ya, jadi zawil arham ini bisa mendapatkan harta waris ketika kedua kategori ini tidak ada, ya. Ketika kedua kategori ini tidak ada asobah, tidak ada zawil furud. Nah, langsung saja kita ke petanya, siapa-siapa saja orang-orang yang termasuk asobah, siapa saja yang termasuk zawil furud, dan siapa saja zawil arham. Oke, langsung saja. Oke, sahabat waris, di depan saya sudah ada peta terkait para ahli waris. Nah, di tengah-tengah yang berwarna apa nih? Berwarna pink ya, atau ungu. Ya, warna pink. Ini ada mayit atau mayat, ya. Mayat di sini yang meninggal dunia ini hanya ada 2 kemungkinan. Kalau bukan suami, berarti istri, ya. Jadi bukan ibu atau ayah yang akan meninggal dunia atau anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi hanya 2 orang ini. Yaitu kalau bukan suami berarti istri. Nah, ini yang akan menjadi calon mayat. Nah, kemudian di atasnya ada ayah, ada ibu. Di atasnya lagi ada kakek dari ayah, ada nenek dari ayah. Kemudian ada nenek dari ibu. Ya, dan tidak ada kakek dari ibu. Nah, nanti kita jelaskan kenapa kakek dari ibu kok tidak ada dalam peta para ahli waris ini. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian ke bawah itu ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Ke bawahnya lagi
ada cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Oke. Kemudian kalau kita mengikuti arah panah ini, di sini ada saudara laki-laki kandung. Nah, di atasnya ada saudara perempuan kandung. Nah, kemudian di bawahnya ada saudara laki-laki seayah, di atasnya ada saudara perempuan seayah. Nah, ke bawahnya lagi ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Kemudian ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Nah, kemudian kita ikuti terus petanya. Selanjutnya, oh ternyata ada paman kandung, ya. Kita ikut petanya, ada paman kandung. Nah, setelah paman kandung ini ada paman seayah. Kemudian selanjutnya ada anak laki-laki dari paman kandung. Nah, selanjutnya ada anak laki-laki dari paman seayah. Kemudian di sini ada zawil arham, ya. Lalu di atasnya lagi ada seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Di atasnya lagi ada seorang perempuan yang memerdekakan budak. Nah, jadi sahabat waris, ini yang ada di dalam peta ini hanya ada ahli waris yang mendapatkan asobah dan zawil furud. Lalu zawil arham kemana? Nah, zawil arham ke sini, ya. Ini zawil arham. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan itu ada kakek sahabat waris, nenek dari ibu. Nah, pasangannya kan kakek dari ibu tuh. Nah, kenapa kok di sini nggak ada kakek dari ibu, sementara di sini ada kakek dari ayah? Nah, karena kakek dari ibu ini termasuk kelompok zawil arham, ya. Sekali lagi, kakek dari ibu termasuk kelompok zawil arham. Jadi yang tidak ada di sini berarti dia masuk kelompok zawil arham, ya. Oke. Jadi lalu di sini siapa-siapa saja yang mendapatkan asobah? Nah, saudara sekalian, sahabat-sahabat waris sekalian, yang mendapatkan asobah itu semua laki-laki yang ada di sini pasti dan pasti mendapatkan asobah, ya. Baik itu ayah, suami, anak laki-laki, kakek dari ayah, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian eh, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman seayah, kemudian seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Nah, semua ini mendapatkan asobah. Kecuali siapa? Kecuali yang ini. Ya, sahabat waris, kecuali yang ini. Saudara laki-laki seibu. Dia tidak akan mendapatkan bagian asobah sama sekali. Jadi semua kategori laki-laki yang ada dalam peta para ahli waris ini semuanya mendapatkan asobah. Kecuali siapa? Kecuali saudara laki-laki seibu. Nah itu ya, itu termasuk kelompok ahli waris asobah. Siapa tadi kelompok ahli waris asobah? Yaitu ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu namun berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris zawil furud, ya, jika tidak ada ahli waris zawil furud. Nah, itu ya. Nah, lalu kemudian siapa lagi yang mendapatkan asobah? Yaitu beberapa dari perempuan, seperti misalkan eh, anak perempuan mewarisi bersama anak laki-laki, dia akan mendapatkan asobah, namanya asobah bil ghoir, asobah bersama anak laki-laki. Begitu pula dengan cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki akan mendapatkan asobah bil ghoir jika mewarisi bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki. Lalu siapa lagi? Nah,
Misalkan di sini juga ada saudara perempuan kandung, dia juga akan mendapatkan asabah bil ghair ketika dia mewarisi bersama saudara laki-laki kandung. Nah, begitu pula saudara perempuan seayah akan mendapatkan asabah bil ghair jika mewarisi bersama saudara laki-laki seayah. Nah, jadi itu ya saudara-saudara sekalian. Nah, ini ahli-ahli waris yang akan mendapatkan asobah. Nah, lalu siapa-siapa saja yang termasuk ahli waris yang akan mendapatkan bagian zawil furud? Nah, ahli waris yang akan mendapatkan bagian zawil furud itu di sini ada istri, ya, istri. Kemudian ada suami, ya. Istri dan suami ini mendapatkan termasuk bagian daripada asobah zawil furud, ya, istri dan suami. Kemudian ayah juga termasuk, ya, ibu termasuk, ya, kakek dari ayah, nenek dari ibu itu termasuk asobah zawil furud. Kemudian ada saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu, ya, anak perempuan, ya. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, termasuk asobah zawil furud. Terus ada saudari perempuan kandung, terus ada saudari perempuan seayah, ya, terus ada uh, oke, ya. Jadi itu saja yang akan mendapatkan, yang termasuk bagian daripada ahli waris zawil furud yang akan mendapatkan harta dari bagian zawil sebagai zawil furud, ya. Yang hanya mendapatkan asobah saja, anak laki-laki itu asobah saja, ya. Jadi akan mendapatkan asobah saja anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian eh, saudara kandung laki-laki, ya, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman seayah. Kemudian ini budak perempuan, seorang perempuan yang memerdekakan budak dan seorang laki-laki yang memerdekakan budak itu mendapatkan asobah saja. Jadi seorang perempuan di sini dia tidak, seorang perempuan yang memerdekakan budak di sini dia tidak mendapatkan atau tidak termasuk bagian daripada ahli waris zawil furud, ya. Tidak termasuk ahli waris dari zawil furud, ya. Oke. Kemudian oh ya tadi saya lupa, ya. Jadi yang mendapatkan asobah saja yang mendapatkan asobah itu suami tidak termasuk, ya. Suami bukan termasuk yang mendapatkan asobah sebagaimana anak laki-laki dan yang lainnya. Jadi ada dua, bukan hanya satu tadi, ya. Jadi ada dua, yaitu suami dan saudara laki-laki seibu itu tidak mendapatkan bagian asobah, ya. Kemudian dari pihak perempuan yang hanya mendapatkan asobah saja, yaitu ini seorang perempuan yang memerdekakan budak itu akan mendapatkan asobah saja. Nah, lalu kemudian bagaimana jika seandainya ahli waris asobah dan ahli waris zawil furud tidak ada? Nah, baru kemudian yang akan mendapatkan harta itu adalah ahli waris zawil arham, ya. Tadi kakek dari ibu, ya kan? Cucu dari anak perempuan, ya kan? Nah, itu yang akan mendapatkan ahli waris ketika yang ini tidak mendapatkan bagiannya, ya, atau karena tidak mendapatkan bagiannya karena memang tidak ada mereka sama sekali. Jadi seorang suami atau seorang istri meninggal dunia, tidak ada ahli waris yang ada di sini, tidak ada sama sekali, ya, tidak ada sama sekali. Maka yang akan mendapatkannya adalah zawil arham. Sistem pembagiannya yaitu dibagi rata, ya. Jadi itu sahabat waris yang eh, bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja di kolom komentar.
dan bisa kita diskusi bersama. Semoga apa yang udah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat waris, dan kita boleh sharing, boleh diskusi bersama-sama di kolom komentar ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.